Cita-cita. Oke, tujuan pembelajarannya ada 3. Pertama, melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Kita ulangi lagi nanti ya, biar semangat, oke? Kedua, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengemukakan isi dan perbedaan antara cerita biasa dan puisi. Terakhir, melalui kegiatan membuat puisi, siswa mampu menjelaskan isi pantunnya di kehidupan sehari-hari. Isi puisi. Oke, lanjut, Ibu akan kasih materinya. Jadi di gambar 112 terdapat 2 gambar. Gambar apa? Sungai. Sungai apa namanya? Sungai Pesanggerahan. Di mana gambar yang di atas adalah gambar sungai yang dulu dan yang di bawah adalah gambar sungai yang sekarang. Ceritakan pendapatmu tentang kondisi kedua sungai tersebut. Kenapa? Kondisinya bagaimana? Sungai yang dulu sangat buruk ya. Tercemar karena banyak sampahnya, terus kotor ya kan. Nah, kemudian perbedaannya dengan gambar yang di bawah apa? Lebih asri ya kan. Oke. Nah, siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata ada satu tokoh yang berperan penting dalam membersihkan sungai Pesanggerahan ini. Siapakah dia? Oke, dia ada di halaman sebaliknya. Namanya si pendekar kali Pesanggerahan. Siapa yang membaca teksnya? Oke, ayo baca. Dengerin temannya sambil disimak. Nanti ada pertanyaan lagi. Oke, lanjut buka halaman selanjutnya. Di sini siapapun yang bisa menjawab, Ibu hitung skornya. Nanti akan digabung pada skor kelompok. Oke, konsentrasi. Halangan apa yang dihadapi? Ayo, yang tunjuk tangan kasih diam dulu. Oke, jawab. Banyak anggota masyarakat tidak setuju dengan pendapat. Betul nggak? Siapa yang jawab salah? Kenapa salah? Jadi jawabannya betul tadi ya? Ingat ya, bisa dapat 1 poin nanti pas masuk kelompok. Bilang poinnya udah dapat berapa gitu ya. Kemudian ada lagi nggak? Sikap apa yang dimiliki oleh Bang Idin? Sudah dibilang tunjuk tangan dulu, lalu Ibu tunjuk baru jawab. Oke, ada yang bisa menambahkan? Kata temannya tadi, tidak mudah marah, kerja keras, sabar. Ada yang bisa menambahkan? Berusaha terus? Bekerja sama. Kan dia cuma sendiri. Jadi jawabannya benar ya. Kakak siapa namanya? Najwa, dapat 1 poin. Ingat nanti pas kelompok kita total skornya. Kemudian soal ketiga. Cita-citanya Bang Idin itu apa ya? Kamu ingin melihat sungai Pesanggerahan benar atau salah? Kenapa salah? Sini padahal dia tidak mendengarkan. Jadi jawabannya benar ya. Oke, dapat 1 poin. Kesimpulannya adalah nah, jadi kesimpulannya adalah ada seorang tokoh namanya Bang Idin. Dia ingin sekali merubah sungai Pesanggerahan yang dulunya buruk, yang dulunya tercemar menjadi lebih bersih dengan hasil usaha dan tekad.
lautan. Angin dan badai adalah lawan. Hujan dan panas adalah penolong. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah hidupmu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah milikmu. Oke, tepuk tangan. Dia sudah berani maju ke depan dulu. Nanti aku ya. Nanti dikasih semuanya. Tapi dia berani ke depan. Kau ini suruh mau maju gak mau. Berkisah tentang apakah puisi tersebut? Menjaga lampu tentang seseorang yang menjaga kebersihan alam. Betul tidak? Yang jawab tidak kenapa? Ternyata jawabannya ada tiga ini ya. Tinggal tiga. Oke, soal kedua. Tunjuk tangan, tapi jangan jawab dulu ya. Usaha apa yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Membersihkan alam. Ada tadi. Enggak. Membersihkan bumi. Dalam menjaga, memelihara dan merawat alam. Benar enggak? Ada yang mau menambahkan enggak? Merawat kegiatan positif. Nah, dengan kegiatan berarti berdua nih, poinnya dapat di setengah-setengah nih. Oke, ingat ya, ingat dua. Nanti kalau ini kan dua. Oh, ada Pokoknya bagi dua, Bu. Dua. Kita masuk ke poin. Dia tadi membaca loh. Membaca loh. Bukan, Ibu. Oke, ini tinggal satu lagi. Apa badan poin Mengapa alam dalam puisi tersebut turun sabar disebut sebagai Salah. benar nggak? Betul, benar nggak? Benar. Oke, habis nih poinnya ya. Oke, kemudian buka halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya membahas tentang deklamasi puisi. Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan penghafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami oleh semua yang mendengar. Oke, lanjut. Di bawah ini ada 3 garis. Contoh dari deklamasi: garis 1, garis 2, dan garis 3. Garis 1 adalah Nanti sebentar. garis 2, Nanti agak lama. garis 3. Nanti lama sekali. Oke, kita akan mengidentifikasi dari puisi sebelumnya ya. Ibu kasih gambarannya di depan. Kemudian, mari sama-sama kita mengidentifikasi deklamasi pada puisi penjaga alamku. Siapa yang berani maju ke depan, kasih garis 1, 2, atau 3 pada puisi ini. Yang belakang. Oke. Baris pertama berapa baris? Berapa garis? Oke. 1, 2, 3. Enggak, dia yang ditanya dulu, dia bisa menjawab enggak? Menurut kamu, garis 1, garis 2, atau garis 3? Garis 3. 3 bukan. Diam. Diam. Tetet. Yang lain, tunjuk tangan dulu. 2. Benar nggak? Garis pertama ini Enggak. Salah. deklamasinya berapa garis? 1 atau 2? 2. Aku Bu. Ketahuin. Garis kedua, sebentar spidolnya tek. Siapa tadi gigi saya? Baris kedua, ayo gantian yang lain, kamu dapat poin apa bagaimana ini? Ayo. 2. Nanti ibu suruh baca ya. Nanti ibu suruh baca bagaimana cara membaca yang benar. Tadi temannya sudah baca tapi kurang tepat pembawaannya. Oke? Baris ketiga, 2. Baris keempat, bentar. Baris keempat itu panjang. Jadi apakah enggak katanya panjang, namun terbagi menjadi beberapa deklamasi. Siapa yang bisa menjelaskan? Kamu
Coba maju. Biar bisa. Soalnya dia jawab satu tadi. Menurut kamu deklamasi yang garis satu itu letaknya di mana? Yang di baris 4. Kasih titik dulu, nanti takutnya salah. Ada yang bisa bantu? Ayo, grogi dia nih, grogi. Benar, tapi kurang tepat. Letak jedanya di mana? Lihat dulu barangnya apa. Ya Allah. Nah, begitu bang. Paham nggak? Katanya ia mencintai alam, tapi jedanya di sela-selanya ya. Udah ngerti belum? Udah ngerti belum? Oke, lanjut. Di mana kau dibesarkan? Berapa baris? Berarti sudah mulai paham. Selesaikan 4 baris ini bisa? Tanpa melihat catatan. Ayo, sama-sama belajar, nggak apa-apa, sama-sama belajar. Benar atau salah, sama-sama belajar. Tidak ada yang ngejudge di sini. Siapa yang merasa paling pintar di sini? Kasih judge dulu. Kalau udah tahu langsung kasih jeda aja. Yang berdua-duanya bisa lagi nggak? Ada yang bisa melanjutkan lagi? Dua baris. Setelah melihat sahabat, berarti benar. Yakin benar. Ingat ya. Yang ganti kamu ya. Ayo. Selanjutnya cepat sini kita lihat cepat. Maju aja. Berani maju. Berani maju. Ayo. Dia nggak tahu maju aja. Nah. Gimana tuh? Ada yang kurang nggak dari jawaban dia? Ada. Yang mana yang kurang dari yang dijawab sama temannya tadi? Baris terakhir. Baris terakhir ini. Nah, di sini berapa? Berapa jedanya? Oke, jadi sudah paham belum? Setiap 2 jeda ini berarti berhentinya agak lama, lanjut disambung pada baris selanjutnya, gitu kan? Kalau dia deklamasi garis 1, berarti berhentinya sebentar. Siapa yang bisa mencontohkan cara membacanya? Siapa yang berani? Dapat poin. Dapat poin. Ibu kasih satu contoh. Ibu kasih satu contoh cara membacanya. Dengerin. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam. Di mana kau dibesarkan? Kayak mana? Ini kenapa ada masalah? Tahu cara bedakan baris pertama sampai ketiga dan baris keempat? Maju mau? Ayo maju yang belakang. Ayo. Ini dia di poin. Sebelahnya berani ayo. Gimana cara baca yang baris ini? Baik kedua. Tapi mana ada kesana berarti? Mana ada jalan? Sambil lihat ke bawah. Ada nggak bedanya yang ibu baca tadi sama yang dia baca? Ada. Bedanya gimana? Bedanya suaranya. Ya, suaranya berbeda. Kemudian Bacanya. cara bacanya beda kan? Karena ada jedanya ya kan? Yang ibu baca tadi kan jedanya ada di ujung. Yang dua garis, sedangkan yang dibaca sama Nisa ya campuran, ada garis 1 dan ada garis 2. Jadi pembawaannya berbeda. Sampai sini mengerti nggak? Oke, lanjut. Makasih. Ini yang maju-maju ke depan namanya udah ada ibu catat. Kemudian hari ini adalah evaluasi selama
4 pertemuan bersama Ibu, ya kan? Membahas tentang puisi yang bertemakan tentang cita-cita. Oke, Ibu bagikan ini isi masing-masing, jangan melihat temannya. Oke, ambil pena dan alat tulis lainnya, jangan lihat buku. Ibu bagikan ini ya. Kemudian latihan atau ulangan harian kita udah selesai. Kita mau main game kelompok yang kemarin. Oke? Ya semangat kalian loh. Di sini kita akan mengumpulkan poin. Setiap kelompok menjawab kuis-kuis yang Ibu kasih. Oke? Mengerti? Kemudian nanti skor atau poin yang didapatkan kelompok akan ditambahkan dari poin yang tadi. Poin mandiri yang sudah tadi kita lakukan, nanti kita jumlahkan dan kita akan mengetahui kelompok mana yang poinnya paling banyak akan mendapat reward. Bisa dimengerti? Semangat semua? Bentuk kelompoknya sekarang. Permainannya sama kayak tadi. Tujuh tangan dulu baru menjawab. Lalu siapa yang jawabannya benar, poinnya Ibu tempel di depan. Oke? Bisa dimengerti? Cek dulu sampahnya di bawah. Pertanyaan level 1. Fokus. Jelaskan perbedaan puisi dan pantun. Oke. Tadi kan Ibu bilang 7 tangan dulu baru menjawab. Kelompok 1 ke depan. Menghadap ke kelompok lain lalu presentasikan apa yang ingin disampaikan. Terdiri dari 4 baris, sedangkan puisi lebih dari 4 baris. Cara membaca puisi, puisi cara bacanya pakai ekspresi, intonasi. Yes. Ya, benar tidak? Jadi kelompok 1 berhak mendapatkan poin tidak? Oke, tepuk tangannya. Kelompok 1 mendapatkan 1 poin. Ayo, kelompok yang lain berlomba-lomba. Pertanyaan kedua, Ibu mau membacakan puisi. Kalian perhatikan puisinya ya. Nanti ada pertanyaan. Di bawah langit senja yang merah, angin berbisik lembut di telinga. Aku duduk terpekur di bawah pohon, merenung tentang hidup yang fana. Berapa baris puisi tersebut? Oke, kelompok 1 lagi. Berapa baris? 4 baris. Ada yang bisa membantu? Apakah jawaban dia benar atau salah? Benar. Berarti jawabannya 4 baris. Oke, kelompok 1 dapat poin lagi. Perasaan penulis pada puisi tersebut adalah perasaan yang Ibu bacakan tadi. Puisi yang Ibu bacakan tadi apa? Sedih. Apa? Sedih. Sedih. Kelompok berapa deh? Kelompok 5. Oke, kelompok 5 dapat 1 poin. Oke. Ada poin cepat kalian menjawab. Waktu setelah dengarkan Ibu membaca puisi. Udah siap? Ya. Ready? Matahari terbit di pagi hari, cahaya kuning bersinar terang. Cita-cita tinggi janganlah pergi, teruslah berjuang pantang menyerah. Udah dengar puisinya? Pertanyaannya, isi puisi tersebut tentang apa? Sinar matahari. Tadi peraturannya apa? Tunjuk tangan aja.
Yang di belakang. Sinar matahari. Kurang tepat. Matahari mesin. Air. Air. Oke, dia yang benar. Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Poin. Jadi poinnya itu ada di baris ketiga, baris keempat. Cita-cita tinggi, janganlah pergi. Teruslah berjuang, pantang menyerah. Itu ide pokoknya. Temanya, isi puisinya, oke? Masih putar deh. Kemudian soal kedua. Rima yang terdapat pada puisi tersebut adalah campuran. Ada yang bisa menyangkal? Gak ada. Cahaya matahari. Rima kok cahaya. Ya benar. Kelompok berapa nih? Kelompok 1 dapat 1 poin. Oke, mantap. Kelompok 2 dan 3 mana suaranya? Lanjut. Satu pertanyaan. Oh, masih ada 3 pertanyaan di level 1. Berapa bariskah puisi yang kedua? Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Udah benar jawabannya. Nanti ya, sabar ya. Sabar ya, masih banyak lagi soal. Kelompok 3 dapat 1 poin. Lanjut. Fokus. Fokus. Masih pada puisi pertama dan kedua. Apakah perbedaan puisi tersebut? Pikirkan, diskusikan sama kelompoknya sekarang. Jangan tahu kelompok sebelah, kemudian tunjuk tangan. Puisi pertama sama kedua. Kelompok kedua. Kemari. Di sini. Nanti yang lain dengar. Belum, masih salah. Yang lain. Isi puisi pertama air. Kan perbedaan nih. Puisi pertama tentang apa? Puisi kedua tentang apa? Grogi. Udah ingat belum jawabannya? Puisi pertama tadi tentang apa? Tunggu. Ada lagi nggak nih? Dia udah jawab nih, udah ada jawabannya memang. Kamu apa? Kesini. Apa? Videonya masih muter deh, nanti perlu lagi simpanan. Enggak? Masih muter. Boleh. Ada lagi nggak dari kelompok lain? Apa ya? Tadi kita satu. Kelompok 2? Kelompok 2? Sini, kalau ada jawabannya kemari. Soalnya kamu nggak tahu jawaban kelompok 4 dan 5. Mirip tapi beda, tapi benar. Mirip, serupa tapi nggak sama. Nah, kelompok 2, ada yang mau ditambahkan? Ini walaupun mereka berbeda, tapi mereka udah dapat poin ini, kelompok 4 dan 5. Kelompok 2, kelompok 3? Udah nyerah? Jadi poinnya untuk mereka aja ini, yang lain tidak mau poin? Atau mau lanjut level 2? Masih ada level 2 dan level 3. Berarti poin didapatkan oleh kelompok 4 dan 5. Katanya perbedaannya isi puisi pertama itu tentang kesedihan atau renungan, sedangkan puisi yang kedua itu tentang semangat mengejar cita-cita. Benar nggak? Kelompok berapa tadi? 4 dan 5. Soal level 2. Fokus. Jadi di sini ada tabel dengan huruf acak. Di dalam tabel ini ada jawaban dari soal yang Ibu akan sampaikan. Peraturannya apa? Tunjuk tangan, jangan menjawab dulu, oke? Ya, Ibu yang menunjuk. Dari sini nampak semua siapa yang pertama tunjuk. Oke, konsentrasi. Fokus. Pertanyaan pertama. Ingat peraturan ya, tunjuk tangan jangan menjawab.
Karya sastra yang terikat pada rima dan irama disusun dalam bentuk baris dan bait adalah, jawabannya ada di sini, nanti kalian cari. Adalah, maju, cari langsung di sini adek. Misalnya di ini atau ini atau mana, dicoret gitu ya. Jawabannya adalah karya sastra yang terhubung pada rima dan baris. Jawabannya ya, coret. Mana aku itu? Oke, jawabannya benar atau salah? Oke, kelompok berapa? Kelompok 4 dapat 1 poin. Itu loh cara mainnya. Paham nggak? Paham kan? Kedua, konsentrasi. Diartikan sebagai kumpulan lirik yang tersusun harmonis, di mana bait mengandung makna puisi disebut. Kasih tahu itu dulu jawabannya apa? Jawabannya apa? Nah, cari. Nah, spidol itu. Itu apa? Oke. Benar jawabannya? Oke, kelompok berapa? 3. Kelompok. Soal ketiga. Fokus. Kenapa? Ibu baca puisi lagi, dengerin ya. Jangan takut jatuh, teruslah melangkah. Setiap rintangan hanya ujian sementara. Dengan tekad dan hati yang teguh, kita pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin. Pertanyaannya adalah, perasaan apa yang tergambar pada puisi tersebut? Sebentar, jawabannya dikit dulu. Ada nggak? Ada nggak menurut kamu jawabannya? Kalau ada, maju ke depan di sini. Baru koret. Go. Ya. Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 4. Paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris disebut. Sini. Apa, Bu? Jangan dijawab dulu. Ya, ada nggak? Ada. Apa jawabannya? Jawabannya laris. Benar atau salah? Salah. Benar atau salah? Benar. Siapa yang jawab salah tadi? Kenapa salah sih jawabannya? Benar. Kelompok berapa, Bang? 2. Kelompok 2. Oke, semangat. Satu soal lagi. Bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi. Kelompok 1. Mari dulu. Jawabannya? Ada terlihat? Oke. Betul jawabannya? Betul. Kelompok 1 dapat 1 poin. Kemudian kita masuk level tersulit, yaitu level 3. Ibu mau perwakilan dari kelompok maju ke depan. Kelompok perwakilan. Jadi di level ketiga ini kita akan sambung puisi. Berarti jadi temanya itu ada di sini. Ibu mau kalian bimbang, yang menang pilih salah satu, terus baru di sini melanjutkan satu garis. Paham? Mungkin Pak, siapa yang berani? Kamu berhak memilih temanya apa? Bisa? Oke, cluenya adalah penyanyi, berarti mereka harus membuat sebuah puisi sebaris ya. Nanti kalian berbaris di sini, terus kemudian kalian mengarang puisinya. Dimulai dari Ayu. Paham? Pikirkan 2 menit dari sekarang. Sudahkah ada yang bisa membuat satu baris untuk dibacakan di depan sini nanti? Oke, kelompok 5 udah. Kelompok 4. Maju cepat. Kelompok 1. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 5 udah. Tadi yang
Dengerin. Teman-teman, dengerin temannya di depan. Soalnya adalah sambung puisi. Tadi yang pertama kali mendapat kemenangan untuk bisa memilih tema adalah dari kelompok 2. Ayo. Temanya adalah penyanyi. Temanya adalah penyanyi. Dan mereka ini semua sudah mengarang berbaris dari tema penyanyi tersebut. Oke. Fokus. Ada fokus. Ayo dari Ayu. Salah satu ya. Apakah mereka mampu mengarang puisi? Oke, yang lain dengar. Dan mulai. Penyanyi kesukaanku adalah Lesti Kejora. Kejora. Bisa membuat semua orang. Kalau orang Nah, jadi nyambung nggak puisinya? Nyambung Kan? Temanya penyanyi nih. Dia menceritakan tentang penyanyi, kemudian penggemarnya atau penyanyi idolanya adalah Lesti. Nah, penyanyi itu membuat orang senang karena suaranya ya kan. Jadi kelima dari kelompok ini akan masuk atau kategorinya masuk ke dalam tema penyanyi tersebut. Nyambung kan? Jadi untuk selanjutnya bisa dimulai lagi, bisa kita lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya bisa nggak? Bisa. Oke, mereka dapat poin semua satu-satu. Tepuk tangan semua. Masih di soal level 3, mengarang puisi. Sambung puisi. Ayo. Satu orang yang belum maju tadi maju. Ayo kita lagi. Masih berputar videonya? Masih. Oke, udah. Dan temanya adalah film. Oke, sekarang kumpulkan satu garis. Kalian bikin kertas, kemudian nanti ibu bertanya. Sudah menemukan satu baris yang bertemakan tentang pilot? Maju, yang udah maju. Kelompok tadi yang menentukan tema kelompok 2. Oke, go. Oke. Kemudian teman-teman fokus. Tadi yang menang kelompok 2. Nah, semuanya sudah menemukan garis dari tema pilot. Sudah menemukan? Sekarang bacakan dari proyeksi dulu ke saya sambil dipraktekin kayak yang sesi pertama tadi. Oke, mulai. Oke, lanjut. Seorang apa? Bentar, Bang. Seorang apa? Bekerja keras. Lanjut. Aku harus belajar bersungguh-sungguh agar bisa menjadi pilot. Oke, mantap. Keren kan puisinya? Keren kan? Mantap. Berarti puisinya temanya tentang pilot. Ada 5 baris ya kan? Ada 5 baris karena ada 5 orang ya kan? Masing-masing orang memiliki satu baris yang mereka katakan tadi kan. Keren isinya? Mantap. Berarti udah paham semua kan cara membuat puisi, udah paham, menyambung puisi udah paham. Sampai sini? Jadi nggak udah tahu tentang puisi. Oke, tepuk tangan ke bawah semua udah poin. Oke, di sini kita ketahui bahwa kelompok 1 berhasil mengumpulkan 6 poin. Oke, kelompok 1 6, kelompok 2 3, kelompok 3 4, kelompok 4 6, kelompok 5 4. Kemudian di sini yang menang kelompok ini ya, 1 dan 4. Nah, ibu tanya tadi yang dapat poin yang satu orang tadi dari kelompok mana aja? Coba dari kelompok 1 tadi berapa? Dari poin mandiri kelompok 1 dapat 5. Kelompok 2 berapa poin tadi dapat ya? 1. Yang menjawab pertanyaan tadi 2. Kelompok 3 yang menjawab mandiri tadi ada berapa orang? Dapat 3 juga? 4. Kelompok 4 yang mana kelompok 4? Tadi ada yang menjawab yang mandiri enggak? Berapa? 2. Oke. Kelompok 5 ada yang menjawab tadi? Yang materi tadi tidak ada menjawab? Enggak ada dia. Dia cuma 7 tahun tidak ada yang menjawab. Jadi kosong. Kita totalkan hasil paling tinggi akan mendapatkan 5. Kelompok 1 total skor yang diperoleh adalah 11. Kelompok 2 5. Kelompok 3 8. Kelompok
Duel. Duel. Oke, fokus. Kelompok berapa? 3 Dan 4. dan 4. Fokus ya. Duel. Pertanyaannya adalah sebutkan unsur-unsur pada puisi. Ke depan Kak, ke depan. Unsur-unsur puisi ada berapa aja? Sebutkan. Ya, terus Ajas katanya terus 5. Oke, kelompok 4 ada tambahan nggak? Ada nggak lebih dari 5 yang kalian ketahui? Ada yang berani nggak menambahkan? Kalau kalian berhasil mendapatkan lebih dari 5 berarti kalian yang menang. Tapi kalau nggak dapat berarti kelompok 3 yang menang. Ya, jadi 6 orangnya. Mereka sudah menemukan 6 unsur. 7 lagi. 1 lagi nih. Ada yang bisa menambahkan nggak? Kelompok 4. Nyerah? Nggak, orang ini 2. Habis. Jadi pemenangnya bukan pemenang ya, dari kelompok 3 dan 4 yang menang kelompok 3 dari 9. Jadi dapat dapat disimpulkan pemenang pertama kelompok 1, pemenang kedua adalah kelompok 3. Terima? 7. Karena apa mereka juara? Berusaha, terus bekerja keras, lalu kompak, fokus. Jadi mereka berhak mendapatkan reward. Tapi yang lain jangan berkecil hati. Semuanya pintar, semuanya bisa, namun kurang cekatan. Kalau disuruh tunjuk tangan cepat. Ini enggak, tinggal semua disuruh tunjuk tangan. Jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 3 dapatnya yang ini. Oke? Oke, terima kasih, tepuk tangan. Kelompok 1 dan kelompok 3 kembali ke depan, nanti bagi-bagi sama temennya ya. Kemudian tidak berkecil hati itu juga punya reward untuk kelompok 2, 4 dan 5. Perwakilan ke depan. Silakan. Yuk. Tidak boleh berkecil hati ya. Kelompok 4 dan ada. Tepuk tangan. Semuanya semangat? Masih semangat? Adil kan, ibu kan? Adil kan? Semua dapat reward kan? Nanti dibagi ya sama temannya. Dibagi. Ya Allah, semoga cita-cita anak ibu tercapai ya Allah. Semoga apa yang diinginkan tercapai ya Allah. Semangat kan semuanya? Oke, semangat. Kalau mau cita-citanya tercapai harus banyak Belajar. berdoa, usaha. Oke, tugas terakhir. Ibu mau kalian tulis cita-citanya di sini. Tulis cita-cita, bukan mengarang puisi lagi. Kalian udah bisa mengarang puisi. Ibu cuma mau cita-cita aja. Bagi Terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini dan kemarin? Kita sudah mempelajari pengertian puisi, unsur-unsur puisi, cara membuat puisi, mengarang puisi. Terus kita udah bermain game, berdiskusi. Hal yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita apa? Ya, bisa senang belajar, kerjasama, bertanggung jawab pada kelompoknya, ya kan? Dan hasil kalian setiap perjumpaan pasti naik terus kan? Ya, berarti pembelajarannya seru, kan?